Settle banget sampai pokoknya semua udah terplan deh, planning dari investasi, mau nikah udah, anak udah, semua settle aja pokoknya hidupnya. Oke. Sampai ada turnover dalam hidupku tuh misalnya aku bilang mami lagi kerja gitu, terus yang kayak apaan mami enak kerjanya main-main skating gitu. Karena nggak kelihatan kayak kerja. Iya sih. Udah perginya ke mall, habis itu main skating gitu. Apa ya, skating itu emang dipandang sebelah mata. Tapi so far selama pandemi aku apply pekerjaan di kantoran ya, di mana-mana. Itu paymentnya masih separohnya dari yang aku dapat di skating. Masa sih? Selamat datang di Bicara Uang bersama Reza Al-Qadri di sini. Apa kabar sahabat Mirai Aset? Kembali lagi kita bakal ngobrol-ngobrol dan bakal bercerita tentang perjalanan seorang narasumber kita untuk kali ini. Kita pengen kenalan dulu sama seseorang yang namanya adalah Elizabeth Reed. Halo, apa kabar? Halo Mas Reza. Jadi dipanggilnya Mbak Abed. Abed, iya. Seorang coach figure skating. Iya. Dan adalah seorang single mom dengan 2 anak. Yang sekarang lagi sibuk untuk nge-training anak-anak calon-calon bakat-bakat baru figure skating Indonesia. Betul. Di tengah kesibukannya, pastinya kita pengen tanya dulu seberapa besar planning dalam hidup seorang Mbak Abed. Ini kita perdana dulu nih ngobrol, biar santai. Oh iya, langsung planning ya. Langsung planning ya. Oh iya. Dari 1 sampai 10, seberapa besar planning mempengaruhi hidup seorang Mbak Abed? Besar pasti Besar. sih. Besar. Planning, tapi kalau planning pasti besar. Oke. Tapi dalam prosesnya ya kita ikutin aja, go Oke. with the flow lah. Tapi gini, aku pengen tahu juga latar belakangnya. Apakah sempat bekerja di bidang lain kah? Atau emang dari dulu ya udah figure skating aja? Kalau pekerjaan sebenarnya dulu aku tuh kerja di kantoran, Mas. Masa? Dulu 10 tahun kerja kantoran malah, 10 tahun? seserius itu. Oh iya? Iya. Ya berarti ketika kerja kantoran anaknya planning sekali ya? Kebetulan emang pekerjaannya waktu itu personal assistant, sekretaris, jadi emang semuanya terplanning. Nah, itu. Beda banget sih sama skating. Udah semuanya terplan, emang harus ngaturin planning buat atasan juga kan. Oke. Otomatis kita sendiri juga akan terplanning pastinya. Oke. Terus ceritanya gimana sampai akhirnya bisa menjadi coach figure skating sampai sekarang ini? Wah, panjang tuh ceritanya. Ini nggak apa-apa, kita punya durasi nih. Kita pengen tahu juga perjalanannya gimana. Jadi sebenarnya awalnya kan berawal dari atlet. Oke. Dari atlet abis itu ya kita tumbuh udah kuliah, dari kuliah udah otomatis kuliah, kerja gitu. Udah serius itu skating udah nggak ada. Udah nggak kepikiran lagi. Oke. Udah nggak kepikiran. Dari pekerjaan juga udah settle. Sebenarnya dulu aku lumayan settle ya. Oh ya? Settle banget sampai pokoknya semua udah terplan deh, planning dari investasi, mau nikah udah, anak udah, semua settle aja pokoknya hidupnya. Oke. Sampai ada turnover dalam hidupku tuh di pandemi. Kenapa pandemi? Pandemi kemarin tuh emang kebetulan kurang beruntungnya dipisah keluarga, pisah. Jadi single mom di pandemi. Terus ya aku sempat berhenti kerja itu waktu beberapa saat sebelum pandemi aku berhenti kerja. Jadi persis 1 tahun aku berhenti kerja pandemi. Oh, aku pikir gara-gara pandemi terus kena layoff atau apa? Enggak ya? Enggak, aku berhenti emang dulu. resign sebelum Emang pandemi. resign. Saat Oke. itu kebetulan anak-anak udah 2 kan. Terus butuh figur mamahnya lebih banyak. Ya udah aku berhenti kerja ngurusin anak-anak. Habis itu pisah. Ya udah. Habis itu pandemi, jadi udah sendiri kerjaan nggak ada. Jadi kayak bertubi-tubi gitu ya? Numpuk banget di situ. Kita flashback sedikit waktu masih sibuk sebagai seorang pegawai kantoran nih. Yang kira-kira dilakukan dan pelajaran apa aja yang udah didapat dan pengalaman apa aja ketika menjadi seorang pegawai kantoran? Pengalaman, kalau pengalaman udah pasti apalagi itu kerja dari benar-benar baru selesai kuliah ya. Pengalaman banyak banget gimana cara handle berbagai macam orang, atasan, terus yang paling buat aku sih, aku yang berasa jomplang banget sama sekarang ya. Itu saat itu tuh aku well organized banget orangnya. Ini dari sisi finansial juga atau kayak cuma gimana? Dari semua. Semua.
financial juga kalau di flashback lagi ya, karena Iya. dengan keadaan aku sekarang, dulu ternyata aku well managed banget Oke. untuk keuangan. Oke. Dulu tuh aku kalau cerita masalah saving, Aha. dulu aku punya saving, pengeluaran rutin ada. Aku punya saving untuk anak udah pasti, pendidikan, kesehatan punya. Dulu tuh aku sampai ada yang namanya uang stres. Uang stres tuh gimana? Karena aku kalau stres shopping gitu nggak mikir. Itu sampai aku udah punya gitu. Udah punya budgetnya sendiri. Jadi ketika aku stres, aku ngeluarin duitnya itu nggak mempengaruhi investasi yang lain. Oke, jadi pada waktu itu udah ada budget untuk check out belanjaan. Iya. Dulu belum ada. Shopee-Shopeean. Belanjanya langsung gitu ya. Langsung. Iya. Karena pas saat itu kalau lagi happy, lagi nggak kenapa-napa tuh kayaknya udah diem aja, udah gitu, kerja, diem, pulang, ngurus anak. Tapi kalau lagi stres tuh rasanya belanja. Spending uang. Iya. Nah kalau yang lainnya kepake kan bahaya. Jadi udah ada sampai segitunya dulu tuh. Terus kan ketika kejadian itu akhirnya menjadi seorang single mom, terus tidak ada pekerjaan juga pada saat itu. Mungkin boleh cerita dikit gimana caranya sih menyeimbangkan waktu, apalagi ngomongin soal pekerjaan dan sekarang tanggung jawabnya adalah sebagai ibu dari 2 anak gitu. Kalau waktu pandemi justru kan nggak ngapa-ngapain dan aku di rumah aja ngurusin 2 anak. Oke. Itu justru struggle paling besarnya adalah di keuangan, karena aku tidak bekerja, udah tidak bersuami, yang kebetulan saat itu nggak dinafkahin gitu. Maksudnya ya udah pisah juga sih ya. Ya justru ini makanya aku kalau sampai sekarang masih amazed sih Mas Reza, yang ngehidupin aku selama pandemi 1,5 tahun bener-bener nggak bekerja, ya tabunganku selama ini. Aku beneran nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, tapi udah tiap bulan udah pokoknya aku budgetin tiap bulan segini. Bisa survive sampai 1,5. Bisa survive. Terus tadi kita udah ngomongin soal tantangannya juga yang dihadapin sama Mbak Abed gitu ya. Akhirnya jadi coach, ceritanya gimana? Nah kalau itu sebenarnya pas masih menikah. Oke. Oh jadi kan udah dijalanin. Udah. Jadi waktu itu kan resign. Pas lagi resign emang nggak pernah nggak kerja ya. Jadi kayaknya gatel kalau di rumah doang tuh ngapain ya gitu. Akhirnya aku balik ke skating. Awalnya dari nyobain lagi. Dari nyobain skating, kok kangen ya gitu. Terus mikir apa aku kerja ya seminggu 2 kali kan bisa gitu. Skating bisa. Akhirnya aku ngajuin. Aku mau ngajar tapi seminggu 2 kali aja, cuma nyari kesibukan di sela-sela nganterin anak-anak sekolah lah, les lah apa. Oh ya udah, jadi dulu itu aku memang ngajar tapi cuma seminggu 2 kali. Itu ketika masih kerja kantoran. Kerja kantoran. Jadi kerja kantoran iya, terus enggak, setelah resign? Masih nikah, sorry. Oke. Masih nikah tapi udah resign. Udah resign, jadi kesibukannya waktu itu emang udah ngajar. Udah ngajar. Berarti ketika pandemi, ketika lagi situasi seperti itu, pas lagi pandemi kan semua tutup. Iya. Es kita juga dicairin, semua tutup. Oh itu waktu itu dicairin ya? Dicairin semuanya. Terus 1,5 tahun deh itu ice ringnya dicairin, jadi kita nggak bisa kerja semuanya. Begitu masuk lagi kondisinya kan udah berbeda. Aku pun langsung nelfon bos saat itu. Langsung yang kayak, Pak Bos ini terjadi. Jadi aku soalnya minta nambah jam. Jadi dari 2 hari aku kerja di 5-6 hari sekarang. Sampai sekarang masih dilakukan? Masih. Aku boleh tahu gini nggak, tanggapannya anak-anak ketika tahu Mbak Abed tuh jadi seorang coach? Mereka masih kecil-kecil saat itu ya, jadi tanggapan sih nggak ada. Cuman mereka sempet, si kakak sempet nyeletuk yang kayak, Mami, misalnya aku bilang Mami lagi kerja gitu, terus yang kayak, apaan Mami enak kerjanya main-main skating gitu. Karena nggak kelihatan kayak kerja. Iya sih. Udah perginya ke mall, habis itu main skating gitu. Tapi pertanyaannya gini kan, seorang coach yang punya anak gitu ya, ada ambisi untuk ngajarin anak juga untuk supaya jago nggak? Untuk anakku? Iya. Enggak sih. Enggak, malah enggak? Enggak justru. Ayo anakku kamu ikut kejuaraan gitu? Enggak. Soalnya kebetulan passion, aku udah punya passion buat anakku. Jadi kayak enggak skating sih. Oke. Jadi lebih fokus ngajarin anak-anak murid aja. Kalau anaknya itu lain lagi. Ada passionnya beda-beda. Iya. Tapi kalau motivasinya untuk menjadi seorang coach itu didasari apa? Karena emang suka, karena emang aku pengen bikin industri ice skating, contohnya olahraga ice skating besar di Indonesia, atau mungkin ada motivasi lain? Awalnya simple sih, awalnya dari hobi. Emang aku suka banget skating gitu ya. Kayak kalau di sekarang tuh kalau di IG ada reels yang
yang kalau nyebur ke dalam laut kita jadi hening gitu, jadi peace gitu. Itu kalau aku di es. Jadi aku kalau lagi marah-marah nih di rumah, misalnya anak lagi ngapain, adalah lagi stres di rumah, bisa aku ke es. Itu kayaknya lagi seluncur tuh lupa gitu yang di rumah. Gitu. Jadi kayak healingnya tuh di situ justru. Di situ awalnya. Terus lama-lama ngeliatin anak-anak lain, anak-anak murid misalnya lagi skating gitu, kelihatan gitu lagi lihat, aduh yang ini bakat nih gitu. Terus dia nanti ngelakuin sesuatu yang aku gatel gitu, jangan gini. Jadi kayak otomatis aku coba gini, coba gitu. Ada naluri untuk ngelatihnya tuh secara nggak langsung udah keluar sendiri gitu ya. Jadi kayak dari situ seneng aja sih. Jadi ya emang bener, ini aku baru kali ini ngerasain yang orang bilang apa tuh yang kalau kerja do what you love what you do. Iya betul. Betul. Kalau tantangannya apa untuk ngelatih? Tantangannya ya setiap pekerjaan kan pasti ada tantangan ya. Kadang-kadang tuh begitu anaknya udah serius, itu udah mulai banyak lomba, banyak kompetisi, kita harus bikin variasi yang berbeda. Yang selama ini kita ketemu anak itu misalnya kita ngajarin udah 6 tahun, kita kan harus terus upgrade, cari variasi-variasi baru. Tantangannya paling dari situ, sama dari mood anaknya juga. Kita kadang ngajar kan moodnya anaknya kita mesti lihat gimana gitu. Terus jangan sampai moodnya jelek pas lomba gitu. Jadi sebenarnya tantangannya kayak ngurusin anak sendiri, tapi ini anak orang. Mungkin ini juga ya, aku mungkin pertanyaannya agak sensitif nih, tapi aku mohon maaf dulu ya. Apa tuh? Soalnya kalau misalnya di Indonesia, mungkin yang berkaitan yang dalam tanda kutip nggak kantoran, itu orang akan menganggapnya sebelah mata. Kayak, emang ada uangnya ice skating? Nah, jawaban apa yang dikeluarkan sama Mbak Abed kalau ada orang yang ngomong dan nganggap seperti itu? Sensitif memang, tapi saking seringnya dipertanyakan, jadi aku udah nggak sensitif. Udah kebal. Udah kebal. Soalnya itu emang pertanyaan yang sering muncul, apalagi waktu aku single mom. Kebetulan dulu pas di kantor aku namanya lumayan gitu. Jadi begitu aku single mom, orang berharapnya aku balik kerja lagi deh kantoran gitu kan, dulu lumayan kerjaan kantorannya gitu. Dan udah punya posisi yang enak, relasi juga banyak. Sampai dulu banyak yang kayak nggak nyoba nelfon hubungin bos yang lama, nggak mau di kantor yang lama, sampai yang gitu kayak. Tapi apa ya, skating itu emang dipandang sebelah mata. Tapi so far selama pandemi aku apply pekerjaan di kantoran ya, di mana-mana, itu paymentnya masih separohnya dari yang aku dapat di skating. Masa sih? Ini langsung judgmental nih. Masa sih? Itu kalau lagi santai ya. Yeah. Kalau lagi peak seasonnya itu bisa 3 kalian gaji yang aku dapat dari penawaran kerja kantoran. Gitu. Bukannya katanya kantoran itu settle? Berarti lebih settle ice skating dong? Ya kalau dibilang settle-nya gak tahu nih. Nah tapi kebetulan aku kan kebutuhan yang dicari ya, bukan pengalaman. Jadi emang ketika dapet tawaran kantoran, pernah loh Mas Reza dari kedutaan. Ada pengalaman. Dari kedutaan aku pas tahu dikasih harganya segini gitu, aku kayak, ya ini mah aku nggak hidup. Jadi bukan lihat dari, kalau itu aku yang dulu gitu, wah pengalaman nih kedutaan, terus ini segala aku ambil. Tapi sekarang begitu dikasih lihat angkanya, terus aku ngitung dong anak 2, terus ini bayar itu nggak cukup. Jadi mau nggak mau ya aku turn down. Jadi kalau dilihat aku lebih milih skating dibanding si kedutaan, karena skating ini yang pay the bills. Gitu. Walaupun kelihatannya prestisius gitu kerja di kedutaan, ya jauh, terus kayak orang pasti langsung ngomong siap. Itu kalau kerja di kedutaan juga kayak terus kayak dibanding pakai sepatu ada pisaunya nggak? Tapi banyak kok yang gitu, bahkan sampai saudara sendiri juga ada kok. Yang mempertanyakan gitu. Tapi kan aku kan adalah seorang host, aku adalah penyiar. Biasanya tuh kita dibayarnya tuh per jam atau per sekali project. Kalau jadi coach dan ngajar figure skating tuh kayak gimana sih dibayar? Sama kita berarti. Sama. Kita dibayar, we work based on commission. Dan itu bayarannya kalau datang les tuh per 30 menit. Jadi dibayarnya per 30 menit. Kalau kita ikut lomba itu banyak lagi nih plus-plusnya. Kalau lomba masih ada bayarannya beda dari les. Nah itu ada yang namanya program. Karena kita bikin satu program tarian buat yang mereka bawakan ke lomba. Itu kita dibayarnya per menit.
per menit. per menit. Jadi bisa bikin programnya 30 menit gitu. Nah, Enggak. tapi jangan enggak. mikirnya 30 menit. Programnya jangan dipikirnya 1 jam, 2 jam gitu, enggak. Cuman 4 menit kok. 2 sampai 4 menit. Itu atletnya 2 menit juga udah ngos-ngosan biasanya. Tapi itu program tuh maksudnya kayak bikin apa sih? Bikin koreografi, musik Koreografi. gitu. Oh. Iya, jadi kita itu yang ngedit lagunya kita juga. Oke. Jadi kita ini salah satu challenges yang tadi Mas Reza tanya juga salah satunya ini. Gimana caranya kita nyari lagu yang sesuai karakter anaknya. Oke. Yang somehow kalau anaknya bawa tuh bisa ngeluarin auranya dia, talentnya dia, pokoknya orang ngelihat dia bagus. Nah itu kan kita harus tahu karakter anaknya, terus lagunya, terus kita yang potong, kita mesti punya editing skill karena lagu tuh misalnya ngambil lagu-lagu 4 menit, kita harus bikin ke 2 menit. Terus kalau misalnya seorang coach tuh ya, setauku kayak kalau misalnya kita jadi guru aja atau mungkin jadi dosen, itu kan biasanya kita harus sekolah, harus ada sertifikasi dan lain-lain. Kalau jadi coach figure skating gitu ada juga? Kalau sekolah kebetulan aku kan dari atlet ya, jadi memang sudah sekolah dari kecilnya. Itu keuntungannya sih. Jadi ketika mendaftarkan, aku udah nggak perlu ngikutin si sekolah-sekolah itu. Sertifikasi ada, kita semua pelatih-pelatihnya biasanya diupdate sama sertifikasi tes. Ada tes level lah, ada tes untuk ngejuriin, ngejudging. Kebetulan aku juga sertifikasi untuk ngejuriin. Jadi kalau ada anak yang mau tes level bisa di aku, kalau ada yang lomba-lomba aku bisa ngejudging. Kebetulan kemarin baru selesai lomba, aku juga udah bisa duduk di meja judges gitu. Itu ada sih. Sertifikasinya keluarannya dari Hong Kong sih. Jadi kita laporin ke pusat. Kalau Mbak Abed berarti ngambil sertifikatnya dari Hong Kong gitu? Iya. Jadi Mbak Abed tuh bisa coaching, terus bisa jadi judge, terus bisa jadi apa lagi? Koreografer. Koreografer. Gitu. Gila keren. Jadi kayak ya sebenarnya dari figure skating aja income-nya bisa dapat 3 gitu. Lumayan. Kalau di Indonesia tantangan terbesarnya untuk figure skating? Untuk figure skating kita masih belum dikenal, Mas Reza aja baru tahu nih ya. Iya, aku juga baru tahu gara-gara ngobrol nih. Iya, terus? Paling dari situ sih, jadi support pemerintahan, terus ya belum dikenal sih paling dari situ. Jadi kita benar-benar kalau mau ngebawa atlet tuh semua benar-benar pribadi si anak dan orang tuanya. Oke. Jadi yang pasti penghasilannya sangat mencukupi. Alhamdulillah. Sangat mencukupi. Terus kita balik lagi ke tema kita nih, ngobrolin seputar profilnya Mbak Abed sendiri sebagai seorang single mom. Ya. Sebagai single mom dan dengan banyaknya pengalaman, udah pernah kerja kantoran yang sangat membutuhkan organize semuanya, dan akhirnya sekarang menjadi seorang coach. Gimana caranya mengatur, kita ngomongin memenuhi kebutuhan keluarga nih, ngatur keuangannya gimana sih? Kebutuhan keluarga, ada yang kalau dari aku ya sebenarnya ada nih. Kalau dulu itu kan semuanya terorganize, jadi aku nggak kenapa-napa. Sebenarnya satu pembelajaran yang aku dapat dari kejadian, dari turnover aku lah, ini kita sebutnya si pandemi ini ya, karena semuanya aku pisah, terus berhenti kerja, maksudnya jobless gitu, semuanya kan di pandemi ini. Satu, kalau dulu tuh aku merasa semua tuh terplanning, well organized, kayaknya aku bisa lihat anakku sampai di mana, keuangannya masih ada gitu. Begitu sekarang aku tuh benar-benar hidupnya itu untuk besok. Jadi kalau ditanya nih, misalnya ditanya bulan depan bayar misalnya apa ya? Bayar contohnya ada ini nih, field trip anak-anak. Field trip bulan anak-anak bulan depan yang gede gitu misalnya. Itu aku belum tahu. Gitu. Itu dapetnya dari mana belum tahu. Karena aku hidup bener-bener buat besok, gaji sekarang buat besok, masih gitu. Kalau ditanya simpenan atau tabungan gitu ya, ada, tapi begitu nabung kan pengeluaran juga tiap tahun ada. Kayak tahun lalu si adik baru masuk SD, bayar uang pangkal SD. Yang sekarang aku lagi nyari uang pangkal si kakak mau masuk SMP. Jadi tabungannya itu pasti habisnya ke yang gede-gede, uang masuk sekolah. Nanti ada aja apa mobil kenapa. Iya lagi pengeluaran-pengeluaran yang kita nggak pokoknya tahu ya. ada. Jadi tabungannya itu sebatas ditabung buat sesuatu. Yang aku pelajari adalah percayalah, Allah pasti kasih. Keren banget.
Itu nggak gampang, aku dulu nggak segitunya, aku orangnya punya anxiety yang kayak Ini nggak gimana bisa, nih? aku Ini harus gimana nih? iya, aku mau liburan aja nyiapin setahun dulu. Emang waktu masih kerja kantoran ya, Oke. aku udah siapin cutinya, uangnya, tiketnya, apa semua udah setahun, aku udah planning semuanya. Sekarang aku nggak tahu, tiba-tiba besok berangkat aja. Dan gara-gara jadi coach juga aku dengar kayak bisa kemana-mana ya, bisa Nah, keluar negeri dan keuntungan lain-lain. salah satu jadi coach, lombanya masuk seluruh dunia sih. Oke. Jadi akunya bisa ikut melihat dunia. Sayangnya ya aku nggak bawa anak. Iya. Baru aku doang, tapi ya nggak apa-apa, mungkin dimulai dari aku, nanti anak-anak nyusul. Wah, sedikit nyinggung soal anak, gimana caranya mengedukasi anak tentang pentingnya untuk kita menabung, mikirin finansial gitu. Terbuka sama anak kalau aku sih. Oke. Jadi anak-anak begitu pisah, misalnya dia minta sesuatu gitu, aku bilang sekarang mami sendiri. Jadi begini, begitu gitu. Misalnya nanti dikasih uang gitu. Jadi anak-anak aku kebetulan matematikanya jago banget sih. Kayaknya karena mamahnya ngasih uang mulu dari kecil. Jadi jago ngitung dan mereka suka matematika. Iya. Oke. Jadi iya dua-duanya suka matematik lah gitu, pas banget. Dari kecil tuh kalau mau jajan gitu, cuman ada uang segini, maunya beli ini atau beli itu gitu. Anakku hampir, kalau dulu tuh kalau jalan ke mall biasanya mama-mama paling takut ngelewatin tempat toko mainan. Aku nggak masalah. Karena anakku lebih prefer mengeluarkan uangnya liburan daripada jalan-jalan, daripada beli mainan. Ini banget, bagus banget berarti. Aku sendiri juga nggak tahu kalau mereka masuk gitu ya diajarin, tapi ternyata masuk. Oke. Misalnya mereka beli mainan kan mahal-mahal ya di mall ya. Aku juga kadang ngeliatin, ya elah mainan begini doang mahal banget. Itu dulu aku kasih tahu, abang katanya pengen nginep di hotel. Ini kalau mami tabung 2 kalinya lagi bisa nginep di hotel loh. Abang mau beli ini atau mau ke hotel? Hotel aja mami, kata dia. Oke, mainannya aku taruh. Intinya gitu ya, komunikasinya yang penting diomongin dengan lancar dan diomongin dengan santai gitu. Iya. Anak-anak akan terimanya juga bisa kok, aman-aman aja. Kalau toh mereka milih mainan ya udah, berarti kita tahu dia lebih suka mainan. Ya nggak bisa dipaksa. Iya, ya udah berarti kita nggak jalan-jalan. Kebetulan anakku suka sama kayak mamanya, suka jalan-jalan. Oke. Nih kalau ngomongin secara pribadi sendiri, gimana caranya seorang Mbak Abed stay sane? Dalam arti kata, gimana caranya kesehatan mental tuh tetap terjaga? Apakah kayak tetap melakukan hobi-hobinya? Karena yang aku tahu kan Mbak Abed figure skating karena seneng. Ya. Iya kan? Dan itu sekarang udah menjadi pekerjaan. Berarti ada kesenangan lainnya nggak untuk menjaga mental health dan lain-lain tetap terjaga? Ada. Belanja. Bukan. Apa? Justru hobi belanja itu sekarang tidak bisa tersalurkan karena kan hidupnya untuk besok. Oke. Terus apa dong? Aku tuh senang nari. Oh gitu. Sama sekarang yang baru itu hobi yang aku pick up di pandemi. Aku mulai free diving. Nggak sering sih, tapi aku mulai itu, aku baru pengen nyobain sesuatu yang baru. Aku suka air memang. Jadi suka renang, suka apa, terus tiba-tiba ada free diving. Aku cobain pas pandemi, nyari kesibukan lah gitu. Sama-sama itu deh untuk to keep me sane gitu, ngapain ya gitu. Jadi sekarang aku paling nari sama free diving. Itu pun mengikuti keuangan sama waktu. Balik lagi. Karena tetap prioritas ngajar dan juga anak-anak. Iya. Oke. Tapi kan sekarang semua bisa yang sekali datang. Jadi aku nari biasanya benar-benar ngelihat jadwal, bisa nih nari malamnya. Abis ngajar aku nari. Oke. Kalau enggak nanti weekend gitu, kakakku yang ngajak, Bet diving nggak gitu. Terus aku lihat-lihat, oh bisa nih, udah aku diving dulu. Gitu. Jadi pelajaran yang kita bisa dapat ini sebenarnya walaupun menjadi single mom bukan berarti kayak semua kehidupan lo diambil gitu ya. Kayak kita tetap masih bisa senang-senang, kita masih tetap bisa planning semuanya dengan santai. Jadi kayak nggak harus semuanya dipikirin, overthinking gitu, nggak harus jadi. Iya betul. Memang nggak gampang tapi memang nggak perlu. Berarti untuk case-nya Mbak Abed ini sebenarnya blessing nih, karena nggak semuanya mungkin bisa mengalami hal seperti ininya santai-santai dan bahkan bisa terbuka untuk ngobrol kayak gini. Mungkin terlihat santai sekarang, tapi kan nggak tahu nangis darahnya. Oh iya, bener sih. Berarti untuk orang-orang yang lagi menghadapi situasi seperti yang dulu pernah Mbak Abed hadapi gitu ya, sebenarnya ada nggak sih advice yang supaya bisa kuat, supaya bisa tetap ngejalanin ini semua, advice-nya apa? Kalau dari aku yang satu udah pasti, sebenarnya yang bikin aku sane
Bukan cuma yang pertama, bukan hobi, bukan si renang dan si diving itu. Yang satu anak. Udah pasti mau nggak mau gitu kan. Tetap harus ngantar anak sekolah, anak apa gitu. Jadi pertama kalau aku bilang sarannya do it for the kids. Tapi jangan lupa sama diri sendiri juga. Makanya ada si nari dan si diving itu. Tetap cari kesibukan yang bikin seneng. Oke. Sama satu lagi, aku pun baru belajar setelah pisah ini. Jadi dulu aku sempat ngerasa Allah ngasih cobaan aku begini kali ya. Mungkin dulu aku lupa gitu. Mungkin aku dulu sombong, itu kayaknya semua udah terplanning gitu. Sedangkan cuman begini doang kebalik langsung hidupku kan ya sama. Jadi kalau di aku percaya aja bahwa yang Maha Kuasa pasti ngasih jalannya selama kita mau usaha. Aku kan gak diem juga, aku nyari. Aku mau ke skating, aku tetap interview si kantoran itu. Orang mau bilang, Bet kok banyak lah yang bilang dikirain karena aku hobi, aku nyari the easy way out. Aku ngajar skatingnya karena hobi gitu. Jadi bilangnya, aku tahu Abe tuh suka skating, tapi coba deh interview kantoran-kantoran. Oh oke, aku jalanin. Jadi semua aku jalanin. Abis itu ya dibuka, dilihat yang mana yang paling yang kita butuhin, yang paling benar-benar orang lain bisa ngomong. Tapi yang kayak aku bilang tadi, who pay the bills? Ngajar skating ya udah, walaupun orang ngelihatnya bukan kerja di kedutaan gitu. Ya udah, tapi ya kan bukan mereka yang bayar. Pengeluaranku sehari-hari kan bukan mereka yang bayar. Iya. Yang mau gimana juga jalanin aja. Iya, dan percaya, udah percaya aja pasti ada aja. Orang yang paling berpengaruh di kehidupan Mbak Bet sendiri siapa? Keluarga sih. Mama, anak-anak, sama keluarga kakak adik. Karena emang bener pas yang pandemi itu kelihatan emang bener-bener mau kayak gimana pun family come first. Pas begitu keluargaku ngumpul semuanya. Dan saling support satu sama lain. Saling support. Kalau sebagai coach nih, mimpinya ke depannya apa? Apa yang pengen Coach Abed lakukan? Wah, ini muluk-muluk banget kayaknya nih. I wanna be the highest paid coach. Oh salah ya. Amin. Nggak apa-apa dong. Amin. Karena kita kalau kantoran tuh naik gaji ya. Nah kalau kita naik persentase sama bayaran si per 30 menit itu. Karena kan sebenarnya dari pengalaman, gini mungkin Mas Reza bisa ngajarin nih dia jalan. Tapi it takes 2 hours buat ngajarin dia jalan. Karena kan caranya beda. Dengan pengalaman aku bisa ngajarin 10 menit dia udah bisa jalan. Gitu. Ya kan itu yang bayaran mahalnya dari situ. Bener, mahalnya di experience-nya. Itunya. Aku pengennya begitu sih ke depannya. Kalau untuk olahraganya sendiri secara keseluruhan di Indonesia, pengennya kayak lebih diakui, dilihat. Kalau olahraganya pengen lebih diakuin. Pengen supaya orang tuh tahu gitu. Jadi yang kayak ngapain skating? Oh, di mana skatingnya gitu. Kalau sekarang kan skating, oh emang ada ya gitu. Ini maunya lebih dikenal. Dan supaya atlet-atlet kita tuh udah bisa masuk ke Olimpiade. Itu ujungnya banget tuh. Kita belum sih ke sana. Tapi semoga soon. Karena kalau jadi atlet Olimpiade juga kan uangnya banyak ya? Banyak. Itu kan yang kamu mau. Iya. Jadi kesempatannya masih terbuka buat calon bakat-bakat baru juga. Kalau misalnya ada yang pengen dilatih sama Coach Abed juga bisa ya? Bisa. Sebenarnya kalau misalnya pengen dilatih, mungkin pengen tahu info lebih lengkapnya gitu-gitu, cara menghubungi Coach Abed gimana? Langsung datang ke tempatnya atau? Datang ke tempat lesnya bisa. Kalau IG-nya aku juga ada IG-nya kok. Ada di mana nih? Di mana IG-nya? Ada di Coach Abed. Silakan di follow, nanti ada di sini ya, ya kan. Sama kalau mau datang ke tempatnya di mana? Biasanya ngajar di mana sih? Aku ngajarnya di Bintaro Exchange, Bintaro Exchange 1. Jadi silakan langsung di lantai UG, iya. Biasanya bisa datang ke sana, tanya-tanya semua bisa. Bilang, saya pengen ini dong ketemu sama Coach Abed yang di itu bicara uang. Nah, langsung. Bisa. Oke, nanti dapat potongan enggak ada potongan. Dapat foto bareng boleh? Foto bareng boleh. Kalau potongan jangan ya. Tolong jangan. Terakhir nih, ada yang pengen disampaikan nggak untuk sahabat Mirai Asset yang sedang mendengarkan dan menonton kita? Ngomongin soal motivasi, ngomongin soal ya secara keseluruhan dari cerita Mbak Abed. Tetap semangat. Pokoknya itu yang pasti. Semangat aja karena aku terlihat seperti ini sekarang karena ini udah 4 tahun berjalannya. Mungkin kalau Mas Reza ketemu aku 2
3 tahun yang lalu ya nggak begini gitu. Lagi Jadi nangis Bombay. ini udah nggak berbentuk mukanya. Jadi tetap semangat, pasti terlewatin dan percaya aja. Pokoknya percaya yang Maha Kuasa nggak bakal ninggalin. Itu kuncinya tuh ya. Kuncinya. Percaya, karena salah satu contoh suksesnya di sini Mbak Abed udah berhasil melewati banyak tantangan-tantangan dan semuanya baru saja diceritakan. Terima kasih banyak Mbak Abed udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Terima membuka kasih, Mas ceritanya Reza. dan mudah-mudahan jadi motivasi buat orang-orang yang mendengar dan menonton kita. Amin. Oke, Terima itu kasih dia. banyak. Sahabat Mirai Aset, obrol-obrolan kita barengan sama Mbak Abed di sini di Bicara Uang, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya di mana gue Reza Al-Kadri bakal ngobrol sama bintang tamu kita berikutnya. Dadah.